Sejarah Desa Jagapura diterjemahkan oleh Zocarix Baladewa. Desa Jagapura awalnya bernama Desa Pasepatan, yang dipimpin oleh Ki Agung Sidum atau Ki Jagabaya putra tertua Ki Gede Gesik Pleret, yang memiliki 3 anak laki-laki, yaitu Ki Sumeng, Ki Gede Bayalangu, Ki Gede Gua, Ki Gede Baluran, dan 1 anak perempuan yaitu Nyi Mertasari, Nyi Gede Gegesik. Ki Jagapura adalah orang yang dekat dengan Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati. Beliau mendapatkan tugas untuk mensiarkan agama Islam di daerah perbatasan Cirebon Indramayu, yang ditugaskan untuk menjaga keamanan perbatasan yang memungkinkan adanya serangan musuh. Pada waktu itu Indramayu Cirebon memiliki pagar yang sangat tinggi dan kokoh. Hanya ada 1 pintu masuk untuk lalu lintas saja, Gapura. Dikarenakan sebagai penjaga Gapura itu, Ki Jagabaya terkenal dengan sebutan Ki Gede Penjaga Gapura yang akhirnya dinamakan Ki Gede Jagapura. Dengan demikian, nama Desa Pasepatan itu berubah menjadi Desa Jagapura. Dahulu kala saat Cirebon berperang melawan Raja Galung yang dimenangkan oleh pasukan Cirebon, Ki Jagabaya ikut serta dengan gagah berani memperkuat pasukan Cirebon. Setelah meninggal dunia, Ki Gede Jagapura tidak dimakamkan di wilayah Jagapura. Ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa di mana Ki Gede Jagapura dimakamkan, yaitu di Astana Gunung Jati atau di Desa Bungko. Ki Gede Jagapura pernah datang di Bungko untuk mencoba kesaktian ngayoni Ki Gede Bungko. Akan tetapi Ki Gede Jagapura terdesak kasoran karena terperosok ke dalam lumpur, lalu pinggang Ki Gede Jagapura dihantam oleh Ki Gede Bungko dengan menggunakan dayung. Ki Gede Jagapura kemudian melarikan diri menuju keraton Cirebon. Namun terlebih dahulu beliau menjatuhkan tongkatnya di luar lokasi peperangan. Kemungkinan besar tongkat itulah yang dikuburkan di wilayah Bungko. Oleh karena itu, setiap tahun warga Jagapura mengadakan kunjungan ke makam Ki Gede Jagapura, baik di Astana Gunung Jati maupun di Desa Bungko. Di samping itu, adat istiadat Mapak Seri, pesta rakyat, upacara nebus wetengan 7 bulanan masih dilaksanakan sebagian masyarakat Jagapura hingga sekarang. Bekas peninggalan Ki Gede Jagapura yang masih ada di antaranya terletak di 1. Selokan Pasepatan terletak di pekarangan Masjid Jami Desa Jagapura. 2. Sumur Kejayaan di sudut barat daya alun-alun di depan SD Jagapura Kidul. 3. Sumur Bandung di Desa Jagapura Lor. Di tempat itu dahulu sering dipergunakan untuk musyawarah para Pangeran Cirebon dalam mempersiapkan taktik dan siasat menghadapi berbagai kemungkinan serangan musuh. Sejalan dengan perkembangan penduduk yang semakin banyak dan wilayah desa yang sangat luas, pada zaman kolonial Belanda sekitar tahun 1885, Desa Jagapura yang terletak di sekitar Desa Gegesik ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Desa Jagapura Lor dan Jagapura Kidul. Pada tahun 1982 Desa Jagapura Lor dibagi kembali menjadi Desa Jagapura Lor dan Desa Jagapura Kulon. Selanjutnya pada tahun 1983 Desa Jagapura Kidul dibagi kembali menjadi Desa Jagapura Kidul dan Jagapura Wetan. Dengan demikian, Desa Jagapura seluruhnya terbagi menjadi 4 desa, yaitu Desa Jagapura Lor, Jagapura Kidul, Jagapura Kulon, dan Jagapura Wetan. Adapun sejarah Desa Jagapura Wetan menurut salah satu tokoh masyarakat Minang menceritakan bahwa Desa Jagapura adalah salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Gegesik. Desa Jagapura juga merupakan sebuah desa yang menghubungkan antara wilayah Cirebon dan Indramayu. Desa Jagapura sendiri masih dominan dalam bidang pertanian. Desa Jagapura terjadi pemekaran, yang menggolongkan desa tersebut menjadi 4 desa. Walaupun ada juga beberapa yang menjadi khas dari Jagapura tersebut, akan tetapi mayoritas penduduknya kebanyakan berprofesi sebagai petani. Karena dulunya Desa Jagapura memang sebuah persawahan yang luas tanpa adanya permukiman satupun sebelumnya. Benar atau tidaknya dahulu Desa Jagapura itu hasil dari sayembara, karena pada zamannya Desa Jagapura belum ada satupun rumah. Hanya saja ada suatu perkampungan kecil di wilayah perbatasan Cirebon Indramayu yang disebut dengan Blok Tegal.
Blok Tegal adalah suatu wilayah perbatasan antara Cirebon dan Indramayu. Dalam cerita yang telah kami telisik bahwasannya Blok Tegal adalah suatu wilayah yang terdapat banyak para jago merah atau pada zaman sekarang disebut para algojo. Di wilayah tersebut banyak para penjaga yang memanfaatkan tempat tersebut dijadikan sebagai tempat perjudian dan tempat hiburan bagi para laki-laki hidung belang. Dengan adanya wilayah tersebut, para warga dibuat resah. Akhirnya dari tingkat Ki Gede wilayah Cirebon membuat sebuah sayembara untuk mengusir para algojo dari wilayah tersebut. Akan tetapi dalam sayembara tersebut mereka memberikan syarat yang begitu berat kepada para peserta sayembara, bahwasannya syarat yang ditentukan adalah mengusir para algojo dengan tidak memerangi wilayah tersebut. Dari sekian banyak yang mengikuti sayembara tidak ada satupun yang berhasil. Karena dari banyaknya peserta yang mengikuti sayembara, mereka semua mengusir para algojo dengan melakukan peperangan di wilayah tersebut. Hanya ada salah satu orang peserta yang berhasil menyelesaikan syarat dan tantangan dari Ki Gede wilayah Cirebon tersebut tanpa memeranginya. Orang tersebut adalah Pangeran Jagabaya. Pangeran Jagabaya adalah pangeran yang terkenal di daerah Bungko, suatu daerah yang sudah ada sebelum adanya desa Jagapura. Pangeran Jagabaya masih memiliki ikatan darah dengan sesepuh Syekh Benting yang terkenal dari daerah Bungko. Nama asli dari Pangeran Jagabaya adalah Surya Mukta atau Wirya Surta. Namun warga setempat lebih mengenal dengan sebutan Pangeran Jagabaya. Pangeran Jagabaya adalah pangeran yang sangat disegani selain Syekh Benting. Hanya Pangeran Jagabaya yang dapat menyadarkan tanpa adanya peperangan di wilayah Blok Tegal, Paltuding atau sekarang disebut dengan nama daerah Gopala. Cara yang dilakukan Pangeran Jagabaya sedikit berbeda dari banyaknya orang yang sudah melakukan pengusiran di wilayah Blok Tegal, Paltuding atau Gopala. Cara yang dilakukan oleh Pangeran Jagabaya adalah dengan memberikan syafaat atau arahan dengan cara halus. Selain itu Pangeran Jagabaya menyadarkan dengan hal yang menurut warga setempat sangat mustahil. Sehingga warga Blok Tegal, Paltuding atau Gopala sangat menyegani Pangeran Jagabaya. Namun setelah wilayah atau perkampungan Blok Tegal, Paltuding aman, Pangeran Jagabaya tidak lagi menampakkan diri di wilayah tersebut. Namun nama Pangeran Jagabaya sangat disegani oleh masyarakat setempat. Dari info yang kami dapatkan nama Jagapura didapat dari nama Pangeran Jagabaya. Namun benar atau tidaknya, kami belum dapat memastikan bahwa nama Jagapura didapat dari nama Pangeran Jagabaya.